Foodies, percaya nggak kalau bakso segemoy ini harganya cuma 17.000 aja? Varian isiannya banyak lagi. Ada yang isi keju, daging cincang, telur, urat, dan mercon yang cepet banget ludesnya. Kunis, udah tersedia nih baksonya. Sekarang tinggal lomba makannya ya. Ini aku set waktunya 2 menit kalian punya. Kunis, nah ini dia waktunya. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Wadidaw Foodies, dalam waktu 2 menit harus ngabisin 4 bakso jumbo. Mana nggak tahu lagi ya kan isinya apa aja. Udah kayak mainan blind box nih ya, tapi versi bakso ini mah. Semangat ya Kak Aini dan Kak Cynthia, go go go! Wih Foodies, ternyata ada surprise-nya dong. Dar nggak tuh tiba-tiba kegigit bakso mercon. Kak Cynthia semangat ya, pasti kepedesan banget deh tuh. Wah, 10 detik lagi Foodies. Tuh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Nah, oke, habis waktunya habis. Habis Foodies. Nih dia nih Foodies, kalian lihat deh. Ini hasil lomba makannya kakak Aini. Tuh, kan baksonya tinggal 2. Ini udah kecaplok juga nih satu nih, udah kecaplok nih kan. Nah, kalau kakak Cynthia, masih ada 3 bakso yang gede-gede tuh, kan? So, dengan ini pemenangnya adalah kakak Aini. Asik, udah makan bakso gratis, dapat hadiah mainan juga nih. Lumayan ya Foodies. Nah khusus Kak Cynthia dapat gocap deh tuh obat keringetan makan bakso mercon ya. Foodies, aslinya tuh seporsi baksonya ini cukup 1 aja karena sejumbo itu. Yes, tapi kalau kurang bisa request nambah kok ya, aman. Kalau mau porsi yang normal-normal aja ada juga kok Foodies. Nah Foodies, ngomong-ngomong, apalah arti bakso jumbo ya kan tanpa kuah kaldunya yang lazis bingo? Nah di sini tuh kuahnya juara loh karena dimasak selama 4 hingga 6 jam bareng sama tulang sapinya. Ditambah lagi nih ada tetelan dagingnya juga gurih lemaknya tuh lumer ke dalam kuahnya Foodies. Kebayang gak tuh pas dimakan bareng sama bakso isi telurnya? Mantap. Begitu dibelah kuning telurnya langsung lebarnya tuh ke kuahnya. Wih gurihnya mah double nih, mantap. Dari tampilannya aja nih, dari looks-nya aja. Ini kayak baksonya tuh memang tadi aku rasain tuh kenyal. Daging ketemu sama kuahnya yang ngaldu. Wow, itu ngeblend banget sih. Asli, adonannya enak banget. Real daging. Next, ada juga yang isian daging cincang. Isinya nggak pakai pelit, padat and juicy. Beneran daging cincang semua nih Foodies. Nih. Tuh. Tuh. Kalian pasti ngiler kan Foodies? Makanya kesini. Enak banget Kak. Pantesan, tadi kakak-kakaknya makannya pelahap semua. Enak. Terakhir nih Foodies yang paling bikin penasaran, bakso isi keju. Gurih daging ketemu sama creamy keju. Wah ini sih fix menu receh, tapi rasa nggak recehan ya. Enak banget. Kejunya tuh kayak masuk mulut tuh lumer gitu loh. Ketemu sama adonan daging baksonya tadi tuh yang daging banget, bener-bener bakso, nggak kelembutan ya adonan baksonya. Ketemu sama kejunya yang lumer. Buktinya apa? Nih. Seperti biasa kalian pasti udah tahu kalau aku makannya keringetan. Tandanya apa Foodies? Nikmat banget Foodies. Baksonya padat dan juga kenyal, kuahnya gurih maksimal, makin nagih pas kena saus dan juga sambal. Gak heran ya kalau jadi buruan warga Jakarta Timur dan sekitarnya. Sampai sehari nih tahu nggak bisa ngabisin 20 kilo daging. Wadidaw. Foodies, ini bakso bukan cuma menang gede tapi menang di rasanya juga Foodies. Enak banget. Buat kalian yang penasaran, silahkan datang langsung ke sini. Kita ada di Mie Ayam Bakso Putra Tunggal Kalisari Foodies. Untuk info lengkapnya ada di barcode. Jangan lupa. Ayo Kak, kita makan lagi. Yuk yang mau OTW gasnya yang kesini skuy. Tenang, bukanya sampai jam 10 malam kok. Masih keburu nih, cus. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa
Gak recehan. Makan. Ayo, makan lagi. Foodies pengen berburu kuliner viral Blok M tapi nggak mau macet-macetan? Udah paling benar naik MRT ya. Foodies, aku dapat info kalau ada ice cream yang viral di Madinah yang ada di sini. Yuhu, dari segitu banyak yang FYP di sosmed, Foodies ngincer yang mana aja nih? Ya udah yang masih galau, jajan bareng aja yuk bareng sama Makan Receh, oke? Nah, ini dia Foodies, Bu. Ini dia Foodies yang aku cari-cari dan aku nggak sempat beli waktu di Madinah. Ternyata ada di sini. Nih, ice cream rose from Madinah. Eits, tenang, ibunya nggak main asal semprot kok Foodies. Ditanya dulu pengunjungnya mau disemprot apa enggak, biar nggak kaget ya kan? Aman aja. Langsung aku cobain. Belum kesampaian ke Madinah, kesini dulu aja ya kan Foodies? Dinginnya dapet, cantiknya dapet. Anyway, seperti di Madinah, bunga mawarnya bukan gimmick aja yes. Ini edible banget loh alias bisa dimakan. Enak loh. Ini kombinasinya apa ya? Ketika dimakan tuh berasa banget manisnya ada, segernya juga dapat, dan wangi dari bunga rosnya tuh dapat juga di mulut kita. Tambahan almond juga ngasih sensasi crispy gurih yang mengimbangi rasa manis stroberinya. Wuh, worth to try loh Foodies. Nah, kalau Foodies doyan yang gurih-gurih, borong nih dimsum goreng isi keju ini nih. Kejunya itu loh meleleh banget di mulut, ditambah kuah susu dengan campuran chili oil. Beh, lazis abis. Wow, jujur enak banget Foodies. Jadi kombinasi dari garingnya dimsum, di luarnya benar-benar crispy. Tapi ketika kita potek di dalamnya, ada keju yang lumer banget kayak gini. Dan ketika dimakan, langsung lumer banget, berasa di mulut. Ditambah kuahnya benar-benar combine sih. Meskipun kuahnya beda ya, kayak dimsum dikasih kuah khas Korea gitu. Tapi luar biasa enak banget Foodies. Beneran deh. Aroma dimsum goreng ini tuh khas banget Foodies, perpaduan bumbu bawang putih dan juga minyak wijen yang kuat. Tekstur daging ayamnya kenyal-kenyal juicy gimana gitu. Cocok banget sih sama tekstur crunchy kulit lumpia gorengnya. Ya, nggak cuma dikasih kuah nih, dimsum goreng di sini juga bisa dibikin mandi keju kayak begini loh Foodies. Nah, buat kamu para pecinta kuliner Nusantara, di sini juga ada yang legend loh dari Banjarmasin, Kalimantan. Pondok Patin Bakar. Wih, smokinya beneran bikin yang lagi lewat auto belok deh tuh. Wow, bumbunya lembut banget. Dagingnya juicy banget juga pas di dalam. Ternyata bumbunya terus meresap banget ke dalam. Ini keparangannya juga pas banget sih menurut aku. Dan ini yang paling penting juga nih. Di-combine sama sambalnya itu mantep banget sih. Wow. Tekstur daging patin yang berlemak ditambah cita rasa bumbu khas Kalimantan Selatan yang gurih dan juga manis menciptakan kelezatan yang hakiki. Nyaman benar. Foodies, ada 30 tenan viral di festival pecinan halal ini. Yang legend ada, yang camilan, yang makanan berat, yang seger-seger. Ada semuanya guys. Masih keburu kok kalau mau mampir kelar nonton Makan Receh banget nih, oke? Buat Foodies yang penasaran pengen makan sama kayak aku, kalian bisa datang ke Gebyar Kuliner di Plaza Blok M ya, dari tanggal 9 sampai tanggal 19 April ya. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.
Foodies, di kota kamu ada es apa nih buat ngademin tenggorokan di cuaca panas? Nah, kalau di Cirebon ada yang namanya es cuing. Semangkok es cuing itu isinya simple, ada cuing alias cincau, terus ditambah kelapa muda, dawet putih juga plus bubur sum-sumnya nih Foodies. Wah, es cuing Foodies namanya ternyata. Ini es cuing apa yang membedakan dengan es cincau nih Pak nih? Kalau cewek kan hitam. Nah, pekat ya gitu warnanya ya. Kalau ini dia lebih nggak pekat ya Pak ya. Ini es cuingnya. Mantap nih Foodies, seger banget nih. Es cuing terbuat dari daun cuing. Banyak yang bilang menyerupai cincau, tapi ini tuh teksturnya lebih lembut dengan warna hijau yang terang. Foodies, jadi ternyata cuing ini dia itu rasanya hampir seperti cincau, tapi ada sedikit perbedaan Foodies. Ini nggak terlalu bisa dibilang ini agak sedikit netral, nggak hambar, tapi masih ada rasa-rasa daunnya, cuma nggak terlalu pekat rasa daunnya. Santannya itu kental plus ada sensasi manis dari gula merah yang bikin rasanya jadi andal and balance di lidah. Campuran kelapa muda plus dawetnya ini juga bikin makan seporsi es cuing jadi ngenyangin Foodies. Oh ya, di sini juga ada tambahan kayak dawet nih, tapi bukan dawet hijau. Di sini dia dawetnya warnanya putih, sama ada bubur sum-sumnya Foodies. Wah, seger banget Foodies. Ini rasanya Foodies ternyata beda banget dari es dawet ataupun es cincau, karena perpaduan manis, gurih santan kelapa, terus dari sum-sumnya dia ada asin-asinnya Foodies. Enak banget Foodies. Kebayang nggak ya guys, minum es tapi rasanya komplit. Seger iya, manis iya, terus ada asin-asinnya juga. Buat menikmati es khas Cirebon ini, harga sepertinya cuma 7.000 aja. Dalam sehari, es cuing Mang Lilik ini bisa menjual hingga ratusan mangkok Foodies. Selain harganya yang receh, rasanya juga endul punya nih di lidah. Wajar sih yang datang gak pernah berhenti, uang secara 20 tahun ditolak jualan dengan harga yang masih affordable. Cus, yang mau kesini nih Foodies, jadwal bukanya setiap hari ya, dari jam 8:30 pagi hingga sehabisnya. Cobain Foodies. Beruntung banget aku kesini Foodies. Kalau Foodies penasaran pengen cobain cincau yang berbeda, tapi ini bukan cincau ya Foodies, ini es cuing. Langsung datang di warung es cuing Cirebon. Ini mah makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Encer kan biasanya hambar, tapi ini rempahnya kuat loh rasanya. Iya nggak? Dia walaupun manis nggak terlalu manis, tapi tetap ada gurih-gurihnya. Kalau di Jakarta lagi trending burger Aldi Taher, di Mumbai, India ada burger kearifan lokal yang udah legend di Foodies. Rotinya lembut, nggak pakai daging, kajol syarukan bisa pesan langsung. Nah Foodies, kalau kamu jalan-jalan ke Mumbai, India, wajib banget mampir ke stasiun CST ya, stasiun kereta pertama di India nih. Gedung stasiunnya tuh kayak cakep banget, ala-ala bangunan Eropa gitu Foodies. Stasiun CST ini emang dibangun pas India masih dijajah Inggris. Makanya berasa lagi di Eropa ya kan? Sejak tahun 1800-an sampai sekarang stasiun ini masih digunakan untuk penumpang kereta antar kota dan dalam kota. Foodies, welcome to Mumbai, India. Wah, hari ini aku ada di CST Station. Ini adalah stasiun kereta di Mumbai yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Stasiun CST di Mumbai ini merupakan stasiun andalannya para pekerja di sini Foodies. Ya mirip-mirip stasiun Manggarai di Jakarta lah ya. Nah sama kayak stasiun KRL di Jakarta yang banyak pedagang makanan, di sini juga ada dong Foodies.
Nah, salah satu yang paling terkenal adalah kedai Aram Vada Pav. Ini letaknya pas banget di seberang stasiun CST. Vada Pav itu makanan lokalnya orang Mumbai foodies, bentuknya sih mirip burger ya, tapi nggak pakai daging. Vada artinya bola kentang, sementara Pav artinya roti. Jadi Vada Pav itu adalah roti dengan isian kentang tumbuk. Oke, nah sekarang kita mau pesan di sini, ada kupon counternya di sini. Jadi kita pesan dulu baru nanti kita kasih ke situ ya. Sebentar Budis lagi antri. Karena Aram Vada Pav ini selalu ramai foodies, jadi sistem antriannya agak riwah nih. Bayar di sebelah kiri buat dapat nomor antrian, berarti itu ambil Vada Pav-nya di sebelah kanan. Ya, thank you. Ya, ini dia foodies. Dapat uang, dapat makanan sekaligus dua, ya kan? Ini di dalamnya itu ada potato, terus dikasih cabe, terus ada rotinya juga. Aduh, mengenyangkan. Kayaknya kita geser ya, kita geser sebelah sini yuk. Orang pada antri, yuk. Kedainya emang gak ada tempat buat makan ya foodies, jadi orang-orang yang beli pada makan sambil standing party gitu deh. Vada Pav tuh termasuk cemilan yang udah populer sejak tahun 60-an loh foodies. Tadinya tercipta untuk menyediakan makanan murah bagi para pekerja tekstil. Nah sampai sekarang nih, Vada Pav tuh masih jadi andalan pekerja di Mumbai untuk mengisi perut sepulang kerja. Oke, jadi harus di press dulu, like this, right? Oh oke, wow. Ternyata harus di press gini dulu foodies. Kayak gini, ha? Wow. Ini tuh ya, rasanya kalau menurut aku ada gurih-gurihnya. Terus pedas dari cabai ini. Wah, nih cabai. Ini jenis cabai apa ya? Kok warnanya tuh agak beda gitu. Coba. Pedas. Pedas. Wow. Jadi si kentangnya itu di dalamnya itu benar-benar lembut banget. Terus dicampurin dengan si ada bumbu-bumbu khas Indianya juga. Tuh. Bener kayak burger ya. Cuman rasanya totally beda banget. Tuh. Burger kearifan lokal Mumbai nih, harganya cuma Rp25 atau sekitar Rp5.000 aja foodies. Wah, menang banyak deh pokoknya mah, goceng udah kenyampol nih. Foodies, selain pedas dari si cabenya tadi, dia tuh nih, lihat tuh foodies ya, bumbunya itu banyak banget. Ini namanya chutney, ya kan? Ini adalah perpaduan si bawang merah, kemudian ada juga si chili powder atau bubuk cabe, makanya dia seperti ini. Ini aku belum cobain nih, kita sikat ya, apakah dia akan lebih pedas dari si cabe yang tadi? Nih, bismillah. Tuh. Wah. Dia pedasnya jauh lebih pedas cabai lokal Indonesia ya kan. Jadi kayak bubuk cabai tapi pedasnya sedikit gitu. Nah kalau foodies pengen cobain Vada Pav, sebetulnya sih kayak banyak yang jual nih foodies, tapi yang paling viral dan rame ya Aram Vada Pav ini. Aduh, mohon maaf foodies ya, meskipun harganya tuh murah, 4.000 sekian-sekian, hampir 5.000 lah ya kan. Tapi ini porsinya tuh bener-bener mengenyangkan, makanya dia tuh di depan stasiun. Jadi orang berseliweran keluar masuk stasiun, mampir dulu ke sini, ke Vada Pav gitu ya. Ngomongnya mantap banget, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau di Indonesia ada perkedel, nah di India ada yang mirip-mirip nih, namanya Manchurian. Bentuknya sih bulat-bulat kayak bakso ya, tapi Manchurian ini terbuat dari aneka sayuran foodies seperti kol, wortel, bawang bombay, dan daun bawang. Nggak perlu keras fancy foodies buat nyobain Manchurian. Jalan-jalan aja ke pasar di Mumbai, pasti ketemu deh tuh. Foodies, ini kita ada di Dadar Market atau pasar dadar di Mumbai. Nih, lihat orang makannya lahap-lahap sekali. Ini namanya Manchurian sepertinya. Manchurian ini sebetulnya bukan makanan asli India ya foodies, lebih ke makanan fusion antara India dan Tiongkok.
Bahan-bahan sayurnya mirip dengan tumis kubis ala Tiongkok nih foodies, tapi menggunakan rempah-rempah kuat ala India. Gak heran ya warnanya merah menyala gini. Ini bisa dicemil ya guys, bisa juga dimakan bareng sama mie ala India kayak begini nih foodies. Nah, Dani mau cobain Manchurian dicampur dengan mie kering, kubis, dan saus merah. Aduk-aduk-aduk, tinggal sajikan deh. Simple ya foodies. Oke, sekarang kita sikat yang namanya Manchurian. Manchurian itu yang bulat-bulat ini foodies. Ini terbuat dari sayur-sayuran katanya, ada kubisnya juga ya kan. Tuh, waduh. Kemudian di mix dengan Chinese bell, tuh kayak mie kering gitulah pokoknya ya. Sama si sambelnya. Wih, cobain. Dia itu garing-garing, tapi pas dicampur dengan sausnya jadi lembut. Pedasnya menurut aku cukup mendominasi ya, tapi cenderung ke gurih-gurih gitu sebenarnya. Terus kriuk-kriuk dari si kolnya itu juga menambah kenikmatan dari si Manchurian ini. Jadi bukan hanya rasa sausnya, tapi kriuk-kriuk kol, terus apa ini, ada percabean-cabean inilah pokoknya foodiesnya juga menambah sensasi kenikmatan dari Manchurian. Mantap. Teksturnya tuh rame, rasanya juga rame loh foodies. Rasa sausnya ini emang strong banget, terbuat dari campuran saus tomat, kecap asin, dan cabai. Makanya berasa banget itu asam pedas gurihnya. Meski nggak familiar buat lidah Indonesia ya, tapi ternyata masuk-masuk aja nih foodies. Lanjut yuk, ada mie ala India yang warna merahnya nggak kalah menyala sama Manchurian. Namanya chow mein. Mie-nya tuh ala China, bumbunya ala India dengan sentuhan garam masala dan daun kalsuri yang rasanya mirip-mirip seledri. Ini namanya chow mein, warnanya merah, terus ada daun seledri juga. Tuh ya kan, sama ada kubis. Jadi kalau misalnya pengen ditambahin si Manchurian itu juga boleh, teman. Kalau misalnya pengen yang pure chow mein seperti ini, yang original versionnya, boleh banget. Langsung sikat, bismillah. Sesuai dengan lidah orang Sumatera. Jadi tetap ya, kalau makanan India itu rempah-rempahnya itu lebih strong. Kalau mie-nya menurut aku ini super lembut sekali tuh. Jadi kayaknya dia buatan sendiri. Ini adalah mie dari tepung terigu. Jadi mantap. Seporsi Manchurian dan chow mein ini masing-masing harganya cuma Rp30 alias Rp6.000 aja. Wow, receh banget ya foodies. Ini porsinya emang nggak terlalu banyak ya guys. Makanya Warlock Mumbai itu bisa makan 2 porsi langsung kalau jajan di sini. Tetap receh sih, harga 2 porsi ya cuma sekitar Rp12.000 aja tuh foodies. Pasar di Mumbai itu rata-rata bukanya siang tuh foodies. Jadi kalau mau jajan di pasar dadar Mumbai ini baru pada buka dari jam 12 siang sampai malam. Bukan hanya aku aja yang warga di luar lokalnya India ya kan, tapi mereka-mereka ini juga approve sepertinya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yeah. Thank you. Yeah. Waduh, nggak recehan katanya, mantap banget. Sikat lagi. Foodies, ada menu otentik khas Bandung yang lokasinya ngumpet dan masuk ke dalam pemukiman. Dibilang otentik karena resepnya dibikin langsung sama orang Bandung asli. Eits, jangan kegocek sama penampakan dan warnanya loh ya. Cakep, tapi galak, tapi menggoda, tapi takut banget dar-der-dor nih. Gurih ya rasanya ya. Nah, tapi kalau bedanya kalau misalkan kari-kari Padang gitu kan agak-agak apa ya? Ada pedes-pedesnya, tapi ini identik dengan manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Manis gurih rempah Betul. gitu ya. Dan dia tekstur kuahnya lebih ke encer ya foodies ya. Tuh. Iya. Tapi encer-encer gini menipu loh ini. Kenapa tuh? Lihat encer kan biasanya hambar, tapi ini rempahnya kuat loh rasanya. Iya Dan nggak? dia walaupun manis nggak terlalu manis, tapi tetap ada gurih-gurihnya. Sekarang kita cobain lontongnya. Gak cuma kuah karinya aja yang murni homemade, tapi lontongnya ini nih foodies, wih asli hasil masak-masak sendiri guys. Dibungkus daun pisang yang aroma hasil kukusannya itu tuh, semriwing. Bisa pilih nih foodies, mau yang topping tahu, ayam, atau daging. Ya Allah, Kenapa? dagingnya juga lembut foodies. Iya tah? Coba. Wah,
Wah ini, Belum kerasa. kok kebiasaan. Kebiasaan porsiku semua diambil. Belum kerasa. Belum kerasa lagi? Biar aku siram nih. Nah. Gawat foodies, saking lembutnya malah jadi bahan rebutan tuh. Tapi bener deh, keempukan dagingnya itu emang gak asalan loh. Menggunakan daging bagian sengkel yang kalau di presto atau dimasak lama sekalipun, tekstur yang dihasilkan jadi kenyal dan lembut. Dan ini buat porsi untuk sarapan juga pas. Nggak terlalu banyak, juga Oh nggak iya, terlalu sedikitan. Tuh lihat benar. tuh, ibu-ibu. Ibu, lagi pada sarapan nih. Kok nggak sarapan di rumah? Gak masak ya. Habis olahraga. Oh, habis olahraga. Ya. Tuh. Daging sapinya approve. Nah, kalau daging ayamnya gimana nih Andrea? Approve juga nggak? Lembut banget. Enak ya? Enak banget. Yes, ayamnya ini juga sudah melalui proses presto ya foodies. Jadi yang kalau dipretelin tuh no effort samsek loh. Nah, kayaknya lontongnya tuh sama lontong kari yang tadi ya. Beda Deso. Beda. Oh iya. Iya ya. Itu tadi lontong, nah ini buras. Oh, buras. Sulawesi ada kayak gini banyak. Oh gitu. Buras ini lebih legit. Kalau betul-betul tekstur buras yang cenderung lembut dengan rasa gurih umumnya karena proses masaknya menggunakan santan. Sementara kalau lontong rasanya tuh lebih hambar tapi teksturnya agak padat gitu foodies. Tekstur oncomnya itu gerenjel-gerenjel. Gerenjel-gerenjel kayak jalanan belum diaspal. Gerinjel. Iya tapi bikin teksturnya tuh Iya. jadi lebih kaya gitu loh. Betul. Terus Cus, merapat yuk foodies, merapat. Meski namanya lontong kari khas Bandung, tapi lokasinya masih terjangkau kok foodies. Jadi talbek nih, cus, cobain. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Sambal merconnya itu fresh banget. Udah gitu, sensasinya yang meledak di mulut. Aduh, bikin aku jadi makin nagih-nagih foodies. Ini dipakai nasi pasti makin enak ya foodies ya. Foodies, wah biasanya aku makan tambusu itu pakai gulai, tapi di sini ada yang berbeda foodies. Di Padang ada yang namanya tambusu mercon. Tuh coba lihat tuh. Menyala banget ya foodies ya, sambalnya tuh full. Wih, mantap kan foodies? Oseng mercon Padang ini emang jagonya menu serba oseng pedas. Gak cuma tambusu, ada juga iga, kikil, sampai ceker yang disiram kuah mercon merah merona ala bumbu Padang. Wadidaw. Gercepin deh scan barcode di layar kamu buat amanin info warungnya, oke? Foodies, tuh coba lihat tuh. Rasa pedasnya itu bukan hanya sekedar pedas cabai gitu foodies, tapi dia diikutin juga rempah-rempahan khas Minangnya foodies. Di situ letak sensasinya. Ya, sambal mercon di sini tuh berbeza dari biasanya. Selain pakai cabai rawit dan juga cabai hijau, ada cabai derek alias cabai merah keriting dari daratan Minangkabau. Warnanya lebih merah dan pedasnya lebih menggelegar. Diramu bareng sambal lengkuas, jahe, serai, sampai daun jeruk, rasa sambalnya jadi lama bana. Definisi menu receh, tapi rasa nggak recehan nih. Sambal merconnya itu fresh banget. Udah gitu, sensasinya yang meledak di mulut. Aduh, bikin aku jadi makin nagih-nagih foodies. Ini dipakai nasi pasti makin enak ya foodies ya. Rasa santan dan telurnya itu perpaduan yang pas sehingga dia bisa jadi gurih banget. Terus juga nih foodies, untuk aroma tembusunya itu dia nggak ada aroma yang nggak sedap sama sekali. Jadi pas dimakan itu
kita malah makin enak ya Pudis ya, nggak keganggu sama aroma-aromaan yang kurang sedap gitu. Foodies, tambusu mercon ini sengaja skip isian tahu yang jadi pakem tambusunya. Iya, cukup telur sama santan aja biar lebih awet. No alat-alat klub tuh Foodies. Lihat lanjut, ada kikil dan iga mercon yang gak kalah nampol. Semuanya dimarinasi dan direbus dengan banyak rempah Foodies. Jadi rasanya dijamin gak hanya pedas aja, tapi ada sentuhan bumbu yang nendang dan berani. Kikilnya lembut banget Foodies. Aku nggak ngerasain keras sama sekali. Terus juga coba lihat tuh, teksturnya yang kenyal-kenyal, bikin makin kita tuh pengen gigit terus-terusan ya Pedis ya. Terus juga bumbunya meresap ke dalam walaupun permukaannya itu licin ya Pedis ya. Tapi aku ngerasain si bumbu merconnya itu berasa banget sampai ke dalam. Terus juga nih, daging iganya juara banget ya Pedis. Teksturnya yang empuk, terus juga berserat. Sama, bumbu merconnya juga masuk sampai ke dalam. Foodies, gak heran nih kalau warung oseng mercon ini bisa ramai dan diserbu warga Padang karena semua varian merconnya lama banget. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 8 malam nih Foodies. Wah, Foodies, selain menu mercon-merconannya ternyata di sini juga ada paket baru nih Foodies, paket 1 meter. Di sini juga isiannya all package banget ya Foodies ya, komplit. Ada nasi, ada mie, ada ayam 1 ekor, dan masih banyak lagi yang lainnya tuh. Ada telur Barindo juga nih Foodies, khas Minang banget. Teman-teman, uni-uni udah kita makan ya, bareng-bareng ya. Foodies, menu 1 meternya ini bisa dimakan untuk berlima sampai bertujuh ya. Vibes-nya tuh kayak ngeliwet tapi pakai lado mercon yang pedes pol gitu deh. Mantap, mantap, mantap. Mau dong? Padenya lemak bana Foodies. Foodies, ini tuh surganya untuk Foodies yang suka makan pade. Harganya receh tapi rasanya mewah. Karena makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, ini nih salah satu jajanan legend yang jadi incaran para warga Bekasi. Ini kelapa, bukan sembarang kelapa. Ini pengganti minyak. Jadi nggak pakai minyak, jadi pakai minyak alami, natural. Nah, gitu Foodies. Ampas kelapa emang udah kebukti banget ya ngebuat adonan serabi nggak lengket ketika dimasak. Tunggu sampai 2 menit ya Foodies. Nah kalau cetakannya sudah menghitam baru deh tuh buang ampas kelapanya. Supaya bentuk serabinya sempurna seperti bulan purnama, kita nggak boleh asal tuang adonan Foodies. Tangan harus diangkat ya, ini agak tinggi supaya adonannya nggak tumpah. Ini dia Foodies. Wah, nggak sia-sia Foodies, panas-panas, kena api, tapi hasilnya memuaskan. Untuk cocolannya kita tinggal pilih nih sesuai selera aja ya guys. Ada rasa durian, nangka, dan pandan wangi Foodies. Yaudah gak usah pakai lama, cus langsung kita sikat aja James. Belum terlalu manis karena nggak pakai saus. Dan Foodies, ini tuh rasa apa ya? Kayak smoky lebih kencang gitu Foodies. Karena dia masak kan pakai kayu bakar gitu kan, pakai pot yang dari batu. Jadi kayak smoky-nya berasa banget Foodies. Dan nggak kayak yang biasanya kan kalau di panci itu pakai tabung gas biasa tuh nggak kayak gini rasanya. Nah sekarang kita cocol ke saus rasa duriannya. Yuk. Ternyata gitu Foodies. Adonan itu nggak dibikin terlalu manis atau asin atau apa, karena buat nyimbangin sama cincanya Foodies. Jadi pasti cocok, itu rasanya langsung pas banget Foodies nih. Duriannya tuh, wah, ini ada biji-bijinya juga. Durian. Saat digigit teksturnya terasa kenyal-kenyal nikmat gitu deh. Pokoknya bikin makin ketagihan. Apalagi dipadu dengan kinca yang beragam rasa, dijamin makin menggoyang lidah. James, katanya ada tuh ya kinca yang paling best seller. Ya gercep kita icip-icip skuy. Oh iya, untuk harga, tenang Foodies, satu porsinya nggak bikin kantong bolong kok. Hanya dengan 20.000 kita bisa dapat seporsi serabi yang isinya 10 buah.
Nah, buat kalian yang bosan kali ini, sarapan itu aja yuk. Serabi hijau bisa yuk jadi alternatif nih. Karena Pondok Serabi ini sudah buka tuh Foodies dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Akan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Coba buat pola yang lain, Foodies. Ini buburnya aja polosan, buburnya tuh gurih banget. Terus dia memang dari rasa buburnya juga udah kayak ada ebi-ebinya gitu ya. Wadidaw, kata pelanggannya sih tukang bubur yang satu ini tuh emang gak niat jualan tapi niat sedekah Foodies. Ya gimana enggak, uang porsinya munjung menggunung tapi harganya gak bikin buntung. Sebanyak ini tahu nggak? Cuma 11.000 aja Foodies. Rame banget. Hampir full ya. Tadi sempat tanya sama orang, katanya memang di sini saking enaknya, pengunjungnya banyak, pelanggannya tetap, jadi kita penasaran datang ke sini. Nah ini saya pesan ada 2 porsi. Yang ini porsi setengah, dan yang ini satu lagi ini yang full. Wih, takaran setengahnya aja udah numpuk dan auto bikin kenyang nih kayaknya. Apalagi porsi satu full yang melimpah sampai tumpe-tumpe. Toppingnya berisi cakwe, tongcai, ayam suwir, serta daun bawang. Buat garing-garingnya, ini nggak pakai kerupuk ya, tapi pakai cheese stick loh. Widih, mantep bener nih. Ngomong-ngomong Foodies, tim bubur diaduk atau nggak diaduk nih? Ayo. Kalau saya langsung aja deh pengen nggak diaduk, dicobain. Pantes aja di sini pengunjungnya rame banget. Soalnya di sini buburnya Foodies bisa lihat ya. Nih. Ini buburnya aja polosan. Buburnya tuh gurih banget. Terus dia memang dari rasa buburnya juga udah kayak ada ebi-ebinya gitu ya. Betul. Meski sekilas kelihatannya kayak tipikal bubur Chinese yang polos kering, penggunaan ebi pada basic buburnya ini bikin rasa yang berbeza. Super gurih. Jadi memang di sini buburnya itu punya citra rasa yang berbeda dengan bubur ayam pada tempat lainnya ya nih tuh. Ya ini polos ya, polos nih. Wah udah enak banget. Asin dan gurihnya tuh pas banget loh Foodies. Teksturnya pun sengaja dibuat yang gak terlalu kental ataupun kelewat cair. Cakep. Dengan rasa selazis ini, gak heran ya kalau tiap harinya bisa ludes lebih dari 400 porsi. Ih, laris manis. Foodies, gak afdol dong makan bubur ayam tanpa topping sate-sateannya, ya kan? Tapi sate di sini agak lain nih ukurannya guys. Jumbo banget Foodies. Wadidaw, panjangnya lebih dari 30 cm nih. Beda banget kan dibanding sate-satean warung bubur kebanyakan? Pilihannya juga variatif loh. Mulai dari yang favorit kayak sate kulit dan usus, sampai sate telur puyuh, ati, ampela, dan juga paru. Wih, lengkap. Yuk dipilih Foodies. Udah deh, langsung aja kamu meluncur ya ke warungnya yang jualan di Bilangan Cipinang, Kabupaten Bogor. Meski bukanya sampai jam 9 malam, tapi kalau mau kebagian versi komplit ya mending datangnya pagian Foodies. Oke, meluncur kita. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa enggak receh.